Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dengan channel Mengerti Ekonomi. Kali ini kita akan membahas soal seleksi mandiri UNES tahun 2018, mata pelajaran ekonomi. Masih membersamai untuk teman-teman para pejuang seleksi mandiri yang pantang menyerah. Semoga sukses ya. Oke, kita lanjut untuk mengerjakan atau membahas soal nomor 46. Berikut data produk domestik bruto Indonesia berdasarkan harga konstan 2010 dalam ribuan rupiah tahun 2013 sampai ini 2016. Berdasarkan data di atas, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013-2016 adalah laju pertumbuhan ekonomi ini dirumuskan. Ini ada PDBT tahun yang dicari ya, misalnya ingin mencari laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ya, berarti ini PDBT itu T-nya tahun 2016 dikurangi dengan PDBT-1 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015, dibagi dengan PDBT-1 yaitu 2015 dikali 100%, atau bisa juga dengan produk domestik regional bruto ya, sama saja, ini adalah dengan tahun yang dicari itu dikurangi dengan tahun sebelumnya. Ini kalau dalam kondisi normal ya, jadi nanti kalau perhitungan tahun 2016 ya, dalam kondisi normal laju pertumbuhan ekonominya adalah dari 9 juta dikurangi 8,5 juta itu dibagi 8,5 juta ya, dikali 100%, ini hasilnya adalah 5,88%. Nah, ini kalau laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 tidak ada keterangan tahun dasar yang dipakai itu tahun berapa begitu. Jadi PDBT-1 itu adalah bisa dikatakan tahun dasar sebagai tahun pembandingnya kan begitu ya. Nah, kalau misalnya di dalam soal ada ketentuan misalnya PDB tahun dasarnya tahun berapa, berarti nanti tahun dasarnya bukan lagi tahun sebelumnya ya, tetapi tahun yang ditunjukkan itu seperti ini misalnya. Di sini dikatakan adalah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013-2016. Jadi di sini 2013-nya adalah tahun dasarnya begitu. Jadi nanti laju pertumbuhan ekonomi 2013-2016 adalah dari 9 juta dikurangi 7,5 juta ya, dibagi 7,5 juta dikali 100%. Ini adalah 1,5 juta per 7,5 juta ya. Jadi ini adalah nanti 20% ya. 15 bagi 75 itu kan ya 1/5 kan itu ya. 1/5 20%. Nah, di sini saya sesuai konteks soalnya di sini karena di sini ada laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2016 begitu ya. Jadi kalau misalnya hanya laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 saja begitu, tidak ada keterangan misalnya 2013 ini adalah sebagai tahun dasarnya begitu ya, berarti 5,88%. Nah, saya mengikuti sesuai dengan konteks soal di sini ya. Jadi ini saya memilih untuk jawabannya adalah yang D ya. Oke, saya lanjut untuk soal nomor 47. Pajak sangat dibutuhkan oleh negara. Pajak merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menyusun kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor dan membatasi impor barang. Jika dikaitkan dengan fungsi pajak, peran pajak sebagaimana dinyatakan tersebut merupakan fungsi. Ada beberapa fungsi pajak. Untuk yang pertama ada fungsi budgeter atau fungsi anggaran. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur atau regulasi, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Kalau sesuai dengan konteks soalnya sini sudah jelas banget ya. Di sini ada sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam menyusun kebijakan pemerintah. Berarti ini adalah fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Untuk fungsi yang lain ada fungsi alokasi ya, mengalokasikan terhadap sumber dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi distribusi lebih untuk kepada pemerataan atau kesejahteraan, distribusi pendapatan ya. Fungsi stabilisasi ditetapkan pada aspek penggunaan anggaran sebagai kebijakan untuk stabilisasi harga barang-barang kebutuhan masyarakat, untuk menjamin peningkatan pertumbuhan ekonomi dan untuk mempertahankan kesempatan kerja yang terbuka luas ya. Nomor 47 jawabannya adalah yang C, fungsi mengatur. Nomor 48. Alfian Rifki STMT adalah seorang manajer pada perusahaan yang bergerak di bidang properti. Sehubungan dengan proyek pembangunan apartemen di Semarang, ia menyiapkan desain, gambar detail, kerangka waktu penyelesaian, dan anggaran biaya yang dibutuhkan. Kegiatan yang dilakukan Alfian Rifki STMT adalah menjalankan fungsi manajemen, khususnya fungsi, di sini berarti masih membuat kerangka ya, menyusun berapa anggaran nanti yang dibutuhkan. Berarti ini adalah belum tahap actionnya kan begitu ya. Ini adalah masih tahap perencanaan ya, atau namanya planning.
Nah, jadi beberapa kegiatan perencanaan dalam fungsi manajemen ya, ini ada menentukan tujuan serta target perusahaan, menyusun strategi untuk mencapainya, menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan ya tadi ya, menyusun anggaran biaya dan juga menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan tersebut ya. Oke, nomor 48 jawabannya adalah yang A, planning ya. Oke, nomor 49. Ilmu ekonomi muncul karena adanya scarcity. Scarcity itu adalah kelangkaan ya. Untuk itu manusia harus melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhan karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Untuk mengatasi keterbatasan dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali inti masalah ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity ya. Kelangkaan itu terjadi karena adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas di satu sisi harus berhadapan dengan sumber daya atau alat kebutuhan yang jumlahnya adalah terbatas di sini ya. Nah, gimana untuk misalnya mengatasi kelangkaan itu ya? Kita bahas satu persatu yang A, menggunakan sumber daya alam tanpa batas. Nah, ini salah ya, karena sumber daya itu terbatas. Kalau nanti menggunakan tanpa batas ya, lama-lama kelangkaan akan cepat terjadi kan begitu ya. Berarti nomor yang opsi A ini adalah salah ya, karena ini kan kecuali ya. Nah, untuk mengatasi keterbatasan, nah tapi ini kecuali, berarti yang A adalah salah. Kalau menghemat penggunaan sumber daya alam jelas ya, harus dilakukan. Ya, supaya apa? Menghindari keterbatasan atau kelangkaan tadi. Memelihara dan melestarikan sumber daya, betul kan? Membuat barang dari proses daur ulang, oke ya. Memproduksi barang substitusi atau barang penggantinya ya. Ini supaya mengatasi adanya kelangkaan ya. Nomor 49 jelas banget jawabannya adalah yang A. Nomor 50. Struktur pasar yang berbeda mempunyai konsekuensi yang berbeda pula dalam pembentukan harga dan output di pasar. Berikut pernyataan yang berkaitan dengan pasar persaingan sempurna ya. Oke, kita lihat ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah ada banyak penjual dan pembeli ya, tidak ada hambatan dalam pasar. Artinya setiap penjual pembeli bebas keluar masuk pasar ya. Barang bersifat sejenis atau homogen. Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar ya. Mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga atau price taker ya. Jadi price taker itu adalah penjual atau produsen hanya sebatas mengambil harga yang terjadi atau berlaku karena mekanisme pasar ya. Dia tidak bisa menentukan harga sendiri yang relatif lebih mahal misalnya. Kalau misalnya nekat menentukan harga yang lebih mahal ya, konsekuensinya adalah tidak akan laku kan begitu ya. Akhirnya mau nggak mau mengikuti aja harga yang sudah terjadi itu ya, atau price taker bukan price maker ya. Jangka panjang hanya memperoleh laba normal. Mari kita bahas satu persatu untuk jawabannya. Di pasar persaingan sempurna ini setiap produsen dapat menjadi price taker, ini betul ya, karena harga ditentukan oleh asosiasi produsen. Dengan demikian kurva permintaan berbentuk horizontal. Nah, salahnya di sini, harga ditentukan oleh asosiasi produsen salah, karena ada mekanisme pasar itu menyebabkan apa? Harganya, artinya antar pedagang satu sama pedagang lain atau penjual satu sama penjual lain adalah relatif sama ya, karena mereka hanya ngikuti aja harga yang berlaku gitu ya. Yang A salahnya di harga ditentukan oleh asosiasi produsen. Yang B, perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum jika berproduksi pada tingkat output di mana biaya variabelnya minimum. Salah ini ya. Laba maksimum adalah jumlah output atau output produksi dalam kondisi MR sama dengan MC ya. Marginal revenue sama dengan marginal cost ya. Penerimaan marginal sama dengan biaya marginal ya. Yang C, perusahaan dalam jangka pendek tidak dapat memperoleh laba ekonomi. Salah ya. Jangka pendek itu justru bagi perusahaan karena relatif belum begitu banyak pesaing ya, justru mereka bisa punya kesempatan untuk memperoleh laba gitu kan. Nah, tapi kalau sudah jangka panjang ya, saking banyaknya penjual ya, harganya mekanisme pasar, ini jangka panjangnya hanya laba normal atau laba nol istilahnya begitu ya. Jadi yang nomor 50 ini jawaban D yang betul. Perusahaan dalam jangka panjang hanya memperoleh laba normal. Untuk opsi E, sedikit halangan bagi perusahaan untuk keluar masuk industri. Di sini nggak ada hambatan ya. Nggak ada hambatan sama sekali ya. Maka yang lebih tepat jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 50. Dua buah barang X dan Y memiliki hubungan substitusi. Substitusi itu adalah sifatnya saling menggantikan ya. Jika, kita bahas satu persatu, harga barang X naik, maka jumlah barang Y yang diminta adalah turun. Barang substitusi itu barang yang sifatnya saling menggantikan. Saya contohkan misalnya kalau Anda makan mie ayam atau bakso kan minumnya kalau nggak es teh atau es jeruk kan gitu ya. Nah, saya ubah X sama Y-nya itu ya es teh sama es jeruk. Ya, contoh misalnya gini. Ketika harga es tehnya naik ya, sebelumnya es teh sama es jeruk sama ya, sama-sama 3.000 ya.
Nah, tiba-tiba harga es tehnya naik dari 3.000 menjadi 10.000 gitu kan. Nah, maka orang akan membeli es jeruk kan, tidak beli es teh toh. Maka jumlah es jeruk yang diminta akan apa? Naik harusnya ya. Kenapa? Gara-gara es tehnya naik kan itu. Berarti A itu salah. Yang B, harga barang Y turun, ya, maka jumlah barang X yang diminta adalah naik. Nah, oke, katakanlah harganya es teh sama es jeruk tadi sama-sama 3.000. Nah, misalnya harga es jeruknya turun dari 3.000 jadi 1.000 ya. Maka orang ketika makan mie atau bakso minumnya adalah pilih es jeruk aja yang kebetulan apa? Harganya lebih murah. Ya, maka jumlah es teh yang dibeli akan turun juga, harusnya kan begitu ya. Ya, ini yang A dan B adalah salah. Nah, kemudian cross price elasticity-nya adalah positif. Elastisitas harga untuk elastisitas silang di sini ya adalah positif. Ini benar ya. Nah, elastisitas silang itu adalah suatu konsep ya. Jadi mengukur tingkat kepekaan ya perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang lain yang terkait. Ya, di sini bisa rumuskan ya, perubahan jumlah barang yang diminta adalah persentase delta Hi, sedangkan perubahan harga barang lain yang masih terkait persentase delta P, tetapi di sini persentase delta Hi, persentase perubahan jumlah barang yang diminta ya, suatu barang ya itu akibat perubahan harga barang lainnya. Maka di sini tidak delta PX tapi delta PY kan gitu ya. Maka elastisitas silangnya bisa dirumuskan E sama dengan persentase delta Hx per persentase delta PY ya. Nah, hubungan antar barang ini ada dua. Kalau nggak barang substitusi adalah barang komplementer. Barang substitusi sifatnya saling menggantikan seperti tadi es teh sama es jeruk tadi ya. Nah, elastisitas silangnya adalah positif. Ya, ketika harga es tehnya naik, maka jumlah es jeruk yang dibeli meningkat atau naik kan gitu. Kalau barang komplementer melengkapi itu elastisitas silangnya adalah negatif. Misalnya kopi dan gula ya. Ketika harga kopinya naik, ya, maka jumlah gula yang dibeli adalah menurun. Nah, kenapa demikian? Ya, biasanya yang membeli gula itu orang beli kopi beli teh beli gitu kan. Nah, tiba-tiba harga kopi naik, orang nggak beli kopi. Ya, kalau nggak beli kopi ya berarti nggak beli gula. Akhirnya permintaan gula adalah menurun, kan gitu ya, gara-gara harga kopinya adalah naik. Berarti nomor 51, elastisitas silangnya adalah positif ya. Jawabannya adalah C. Oke, nomor 52. Suatu perekonomian memiliki konsumsi otonom 30 triliun. Marginal propensity to consume atau MPC-nya adalah 0,7. Dan investasinya adalah 60 triliun. Maka besarnya konsumsi nasional keseimbangan. Oke, kita lihat dulu datanya. Untuk yang pertama, konsumsi otonom disingkat A ya, A kecil atau autonomous consumption adalah 30 triliun. Marginal propensity to consume atau MPC adalah 0,7 atau disingkat B nanti. Ya, akan kita jelaskan. Kemudian investasi adalah kita singkat I adalah 60 triliun. Ya, kamu harus tahu di sini simbol-simbolnya di sini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya konsumsi keseimbangan atau C. Simbolnya adalah C dari kata consumption ya. Oke, kita lihat berdasarkan data tersebut ya. Kita lihat dulu beberapa simbolnya, bahwa kalau Y itu adalah simbol dari pendapatan, C adalah simbol dari konsumsi, S simbol dari tabungan. Persamaan dasarnya kalau orang memiliki pendapatan Y kan akan habis untuk konsumsi kan gitu. Kalau ada sisa ditabung. Maka Y sama dengan C plus S. Atau kalau misalnya orangnya tidak ditabung tapi sisa konsumsi dari pendapatan dipakai untuk investasi, maka dengan demikian besarnya S adalah sama dengan besarnya I. Oke, kemudian untuk fungsi konsumsi ini nanti rumus dasarnya adalah C sama dengan A plus B. Ya, fungsi tabungnya adalah S sama dengan min A plus 1 min B. Ya, B adalah MPC tadi, 1 min B adalah MPS ya. Oke, mari kita lihat ini yang ditanyakan adalah konsumsi keseimbangan atau C ya. Oke, kita lihat fungsi konsumsinya dulu ya. Fungsi konsumsi kan C sama dengan A plus B. A-nya adalah 30 triliun, ya, B-nya adalah 0,7 ya karena MPC ya. Jika fungsi konsumsinya adalah 30 triliun plus 0,7 Y. Fungsi S-nya kalau diubah, A-nya kalau C itu positif, S itu A-nya negatif, maka ini adalah A-nya negatif 30. Ya, kemudian 1 min B kan, MPS itu kan berarti kalau ini B, ini MPC, 1 min B adalah MPS, berarti 1 dikurangi 0,7 adalah 0,3. Ya, atau dengan kata lain pokoknya kalau MPC ditambah MPS itu harus 1 kan gitu. Ya, tinggal pasangannya aja, kalau 0,7 ya 0,3 begitu ya. Oke, kemudian disederhanakan tadi dikatakan besarnya S sama dengan besarnya I, padahal I-nya adalah 60 triliun. Oke, S-nya berarti 60 triliun ya, karena ini sama dengan I ya, sama dengan min 30 triliun plus 0,3 Y.
Oke, kemudian min 30 triliun pindah ruas jadi 90 triliun positif ya. Sama dengan 0,3 triliun, Y-nya adalah 90 triliun dibagi 0,3, Y-nya adalah 300 triliun. Tapi ini baru pendapatan loh ya, Y. Ya. Baru pendapatan. Yang ditanyakan kan konsumsinya. Ingat, persamaan dasarnya adalah Y sama dengan C plus S atau Y sama dengan C plus I kan. Maka kita masukkan angkanya aja, Y sama dengan C plus S kan gitu. Nah, Y-nya 300 triliun. Ya, C-nya dicari. S-nya kan sama dengan I-nya tadi, 60 triliun ya. Maka C-nya adalah berapa? Ya, 300 triliun ya dikurangi 60 triliun sama dengan berapa? 240 triliun ya. Atau bisa juga cara mencarinya dengan persamaan dari perekonomian dua sektor ini kan gitu kan, karena ada konsumsi ada investasi ya, maka bisa juga dirumuskan Y ya sama dengan C plus I. Ini adalah perekonomian dua sektor ya. Kemudian C adalah fungsi C-nya adalah 30T ya plus 0,7Y, ini juga sama 30T plus 0,7Y ya plus 60T, I-nya adalah 60 triliun. Nah kemudian menjadi Y sama dengan 90 triliun ya plus 0,7Y, pindah ruas jadi Y min 0,7Y berarti 0,3Y ya sama dengan 90 triliun. Y-nya adalah 90 triliun dibagi 0,3, Y-nya 300 triliun sama juga. Nah tinggal memasukkan Y sama dengan C plus S tadi. Y-nya 300 triliun ya, S-nya adalah sama dengan I 60 triliun, maka C-nya adalah 300 triliun min 60 triliun sama dengan 240 triliun. Sama aja. Maka nomor 52 jawabannya adalah B. Oke, nomor 53. Tugas perbankan di Indonesia sebagai berikut. Oke ya. Ini ada tugas bank umum sama bank sentral ini ya, tapi yang diminta adalah Bank Indonesia. Oke, menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, Bank Indonesia nerima nggak? Ada yang pernah nabung di Bank Indonesia kan? Nggak ada ya. Karena ini tugasnya bank umum. Ya, berarti nomor 1 adalah salah ya. Karena yang diminta adalah Bank Indonesia. Menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran jelas, ini adalah Bank Indonesia ya. Menetapkan kebijakan moneter jelas ya, Bank Indonesia. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit, nah ini bank umum ya, tidak Bank Indonesia ya. Menjaga stabilitas nilai rupiah adalah betul ya, berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 5 ya, jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 54. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, PMK itu peraturan Menteri Keuangan ya, nomor sekian begitu, tentang sasaran inflasi tahun 2016, 2017, 2018 ditetapkan oleh pemerintah untuk periode 2016 sampai 2018. Masing-masing 4%, 4%, dan 3,5%. Nah, masing-masing dengan deviasi kurang lebih 1%. Pemerintah dapat mengatasi inflasi. Nah, ini kata kuncinya di sini. Ya, dengan menggunakan kebijakan moneter. Nah, jadi kebijakan moneter itu bisa untuk mengatasi inflasi ya, bisa juga nanti adalah untuk mendorong perekonomian supaya lebih maju, harus dilihat kondisinya ya. Kalau untuk mengatasi inflasi itu nanti harus mengurangi jumlah uang beredar, karena kebijakan moneter itu adalah kebijakan bank sentral dalam mempengaruhi jumlah uang beredar. Ketika inflasi maka adalah bagaimana jumlah uang beredar dikurangi. Ya, mengurangi jumlah uang beredar bisa dengan cara menaikkan suku bunga, ya, menjual surat berharga, menaikkan cadangan kas atau bank umum, ya, menaikkan cadangan kas di bank umum maksudnya ya, kebijakan kredit yang selektif ya, centering atau pemotongan nilai uang kalau terjadi hiperinflasi. Nah, di sini jelas banget kalau ingin mengatasi inflasi, mengurangi jumlah uang beredar adalah dengan apa? Menaikkan apa? Suku bunga, sehingga orang nanti tertarik untuk apa? Menabung. Ya, kalau misalnya suku bunga tinggi juga orang kan nggak mau ambil kredit kan gitu kan, untuk usaha kan rugi. Ya, tabung aja kan gitu ya. Berarti nomor 54 ini adalah betul ya, menaikkan suku bunga. Membeli surat berharga salah, harusnya menjual surat berharga ya. Menurunkan cadangan kas salah, harusnya menaikkan cadangan kas bank umum. Ya, supaya nanti apa? Supaya cadangan kas yang di store di Bank Indonesia itu semakin banyak. Sehingga nanti kesempatan bank umum memberikan kredit semakin kecil kan gitu. Nah, kalau menurunkan cadangan kas kan berarti apa? Cadangan kas yang di store ke Bank Indonesia kan berkurang, sehingga kesempatan bank umum memberikan kredit kan semakin besar. Harusnya adalah menaikkan cadangan kas. Ya, memberikan kemudahan pinjaman, wah ini bahaya kan gitu kan, karena kondisinya kan sedang inflasi ya. Mencetak uang baru dengan seri baru ini juga sama juga ya. Nomor 54 jawabannya adalah yang E. Menaikkan suku bunga adalah cara mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter. Oke, kita lanjut nomor 55. Perusahaan membeli perlengkapan kantor seharga 10 juta, dari jumlah tersebut sebanyak 6 juta telah dibayar tunai dan sisanya akan dibayar beberapa hari kemudian. Analisis transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi adalah, dalam persamaan dasar akuntansi adalah
bagian kiri nanti adalah aktiva, bagian kanan adalah pasiva. Aktiva namanya adalah harta. Di posisi pasiva ada utang plus modal. Atau sebenarnya bisa juga dikatakan begini, bahwa aktiva atau harta perusahaan itu bersumber dari siapa? Dari modal pemilik atau modal investor bisa ya, ditambah dengan utang pihak ketiga kan gitu. Nah, macam-macam harta Anda sudah paham belum? Ya, oke. Harta itu isinya ada, contohnya ada kas, surat berharga, piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka, persediaan barang dagang, peralatan ya, kendaraan, mesin, gedung, tanah, ini adalah semua harta kan gitu. Nah, ini bisa berasal dari siapa? Berasal dari modal pemilik bisa. Ya, atau misalnya juga dari pinjaman juga bisa. Ya, kalau misalnya memperoleh kendaraan ya, bisa kan, utang kan juga bisa kan gitu. Kalau dari pemilik berarti namanya modal kan gitu ya. Jadi nanti untuk modal ini bisa bertambah bisa berkurang ya. Untuk modal ini ada contohnya, ada kalau misalnya modal bertambah ya, ini adalah bisa karena setoran pemilik atau bisa karena adanya pendapatan. Tapi kalau berkurang itu karena adanya beban, adanya priv ya, atau pengambilan pribadi ya. Oke, kita lihat di sini, kalau di sini perusahaan membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah dong ya. Perlengkapan kan harta toh. Jadi harta perusahaan berupa perlengkapan bertambah berapa? 10 juta. Tapi di sini dia baru membayar 6 juta ya, berarti kasnya baru berkurang 6 juta. Ya, padahal kan harusnya kan 10 juta, berarti 104 juta itu adalah utang, utangnya nambah. Kan gitu logikanya. Jadi perlengkapannya kantor bertambah 10 juta, tetapi ini berasal dari mana toh? Dari bayar uang tunai 6 juta. Ya, sisanya belum dibayarkan alias utang usahanya bertambah 4 juta ya. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Oke. Nomor 56. Berikut ini adalah saldo dari beberapa akun setelah penyesuaian pada PD Ganesha Kudus per 31 Desember 2017. Ada data di sini, ada penjualan, retro penjualan, potongan penjualan, ada HPP ya, dan seterusnya. Berdasarkan data di atas, maka besarnya laba atau rugi usaha atau operating income. Oke, laba usaha ini nanti adalah hanya sampai dengan laba dari jual barang dagang ya. Nah, kemudian usaha dari perusahaan gitu kan, terus dikurangi dengan biaya-biaya yang berkait dengan apa, perusahaan dagang kayak penjualannya gitu kan, atau administrasi kantornya kan gitu ya. Kalau nanti laba bersih itu yang paling bawah, nanti berarti nanti ada juga pendapatan luar usaha sama beban luar usaha ikut diperhitungkan kan gitu. Tapi ini belum sampai sana karena baru sampai dengan apa, laba usahanya atau operating income-nya ya, laba bersih dari operasional ya. Oke, kita lihat, kita masukkan angkanya. Yang pertama kita harus mencari penjualan bersih dulu. Ya, penjualan bersih itu adalah penjualan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan ya. Penjualannya adalah 500 juta. Ya, retur penjualannya adalah 30 juta. Ya. 20 juta, maaf ya. Potongan penjualannya adalah 30 juta. Ya, sehingga 500 dikurangi 50 juta, penjualan bersihnya hanya 450 juta. Kemudian ada HPP, harga pokok penjualan sudah diketahui adalah 400 juta. Ya, berarti laba kotornya adalah masih 50 juta. Nah, sekarang kita hitung dulu dari beban operasional, ini berkaitan langsung sama tokonya gitu kan. Ya, baik bagian penjualan atau bagian kantornya gitu kan. Nah, kita lihat di sini untuk beban pemasaran, administrasi umum ya, ini sudah ada di sini. Di mana nanti total beban penjualan ya, di total begitu ya. Ini ada 15 juta ya. Jadi total beban dari pemasaran ya itu adalah 15 juta. Kemudian dari administrasi umum ya itu adalah berapa? 5 juta saja yang ini. Ya, pendapatan lain sama beban lainnya tidak masuk karena ini adalah pendapatan luar usaha nantinya. Karena yang ditanyakan hanya pendapatan dari laba usahanya aja atau operating income-nya kan gitu. Berarti nanti yang 10 juta dan 5 juta nggak dipakai kan gitu. Karena posisinya di bawah sini kan itu. Ya, jadi ini adalah total beban operasionalnya adalah nanti 20 juta. Sehingga laba bersih operasionalnya adalah 30 juta ya. Berarti ini jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 57. Pada tanggal 5 Januari 2018, perusahaan Dagang Jaya membeli barang dagang dengan syarat pemberian 210 N30 seharga 20 juta. Pada tanggal 12 Januari 2018, perusahaan Dagang Jaya melunasi pembelian tersebut. Jurnal umum untuk mencatat transaksi tanggal 12 Januari 2018 berarti ini saat mengembalikan kan gitu kan. Saat ngelunasi maksud saya. Saat ngelunasi. Oke, kita lihat di sini termin pelunasannya 210 N30.
Ya, jadi jika pelunasan maksimal 10 hari dari tanggal transaksi memperoleh potongan 2%. Ini makna dari 210, 2 garis miring 10. N30 adalah batas waktu pelunasannya, adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Ya, di sini belinya tanggal 5 Januari, ya, melunasinya tanggal 12 Januari. Ini berarti masih 7 hari, ini sudah masih dapat potongan. Nah, ini pelunasan tanggal 12 Januari ya, maka memperoleh potongan 2% dari 20 juta, yaitu 400.000 kan gitu. Karena ini adalah pelunasannya ternyata baru 5 ke 12 Januari kan baru 7 hari kan gitu kan. Berarti dapat potongan pembelian kalau melunasi kan gitu ya. Jadi kalau ini melunasi berarti utangnya berkurang. Ya, utang berkurang itu di debit. Ya, utangnya berkurang. Kemudian kas yang dibayarkan tidak 20 juta karena dipotong 400.000 toh. Berarti 19,6 juta kasnya berkurang di kredit. Ya, dan ada potongan pembelian di kredit 400.000 ya. Berarti ini nomor 57 jawabannya adalah yang E ya. Nomor 58. Data neraca saldo dari PD Ampel Gading per 31 Desember 2016 menginformasikan saldo akun piutang usaha adalah 100 juta dan cadangan kerugian piutang di posisi kredit 1 juta. Data penyesuaian 31 Desember 2016 menyebutkan bahwa perusahaan menetapkan cadangan kerugian piutang tahun 2016 sebesar 5% dari piutang usaha. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2016 untuk mencatat informasi tersebut adalah ini adalah untuk menentukan besarnya estimasi yang layak atas jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Itu salah satunya yaitu dengan metode jumlah piutang ya. Adalah metode perhitungan di mana besarnya cadangan kerugian piutang itu dihitung dengan nilai sebesar persentase tertentu terhadap jumlah piutang dan menjadi besarnya estimasi yang akan menjadi saldo akhir dari akun cadangan kerugian piutang. Nah, di sini kan sudah ditentukan bahwa cadangan kerugian piutangnya adalah 5% ya dari piutang itu kan itu. Berarti 5% dikali 100 juta. Itu cadangan kerugian piutangnya adalah 5% kali 100 juta adalah 5 juta ya. Nah, kemudian ternyata di dalam neraca saldo itu di awal ini kan itu kan ternyata ada neraca saldo untuk cadangan kerugian piutang pada neraca saldo itu di sisi kredit 1 juta. Ya, padahal di sini ketentuannya bahwa nanti yang akan jadi estimasi adalah saldo akhirnya adalah dari persentase dari piutang itu kan itu. Ya, jadi ini kalau estimasinya 5 juta dan baru ada 1 juta berarti ada yang masih kurang dong. Ya, kurangnya berapa? 4 juta. Karena nanti estimasi tersebut ya akan menjadi saldo akhir dari akun cadangan kerugian piutang. Ya, dengan demikian berarti penyesuaiannya bagaimana? Maka nanti ditambah ya cadangan kerugian piutangnya menjadi 4 juta supaya jadi 5 juta kan tadi kan. Nah, kemudian statusnya adalah dicatat sebagai beban kerugian piutang sebanyak berapa? 4 juta. Karena dari estimasi adalah nanti harus berapa? Di sini 5 juta ya. Oke, berarti ini jawabannya adalah yang B ya. Oke, nomor 59. Salon Ani membayar angsuran pinjaman Bank Mandiri sebesar 10 juta dan bunga atas pinjaman sebesar 1 juta. Jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut adalah, nah ini gampang sekali, aturan jurnal masih ingat ya. Kalau harta bertambah di debit, berkurang di kredit, utang bertambah di kredit, modal bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, kalau berkurang, utang modal pendapatan di debit. Untuk beban sama seperti harta, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Di sini adalah melunasi pinjaman, berarti ini utangnya berkurang. Utang berkurang berarti di debit harusnya. Ya, kita cek aja. Yang utang berkurang di debit adalah bisa A, bisa B kan gitu kan. Nah, kemudian 1 jutanya statusnya adalah bunga, maka ini jadi biaya atau beban. Perusahaan mengakui adanya beban bunga, beban bunganya bertambah. Beban bertambah itu di debit. Yaitu berapa? 1 juta. Nah, maka dengan demikian kas yang dibayarkan adalah berapa? 11 juta. Karena kas itu kan harta juga toh. Nah, kas kan harta, maka harta berkurang ya itu di mana? Kredit. Ya, yaitu berapa? 11 juta. Jadi di sini utang berkurang di debit 10 juta, beban bunga bertambah di debit 1 juta dan kas berkurang di kredit 11 juta. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke. Ini adalah untuk jenis-jenis harta kalau Anda lupa tadi. Nah, tadi sudah dikatakan juga ya ada kas, surat berharga, piutang, perlengkapan, bahan dibayar di muka, persediaan barang, peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan tanah. Oke, nomor 60. PT Ampel Gading membayar upah karyawan seminggu sekali setiap hari Sabtu yang dihitung secara harian. Jumlah karyawan yang dibayarkan dengan sistem tersebut sebanyak 10 orang dengan upah setiap karyawan adalah 100.000 per hari.
seandainya 31 Desember 2017 jatuh pada hari Rabu, sehingga upah hari Senin, Selasa, Rabu itu belum dibayar karena gajian kan harusnya hari Sabtu kan gitu. Tapi orangnya udah kerja nih, karyawannya. Ya, maka jumlah penyesuaian per 31 Desember 2017 adalah, oke, kita lihat di sini, kita identifikasi dulu ada karyawan 10 gitu kan, gajinya per harinya adalah 100.000. Maka total gaji per hari adalah berapa? 1 juta. Nah, 3 hari ini sudah bekerja tapi belum digaji, berarti adalah berapa? Ya 3 juta nanti. Ya 3 hari sudah bekerja tapi belum digaji, ya 3 juta. Maka statusnya apa nih? Karena belum digaji, ya berarti masih utang. Perusahaan masih utang, ya ada utang gaji bertambah. Ya utang bertambah itu di mana? Di kredit kan itu. Nah, utang gaji bertambah di kredit. Nah, kemudian yang 3 juta karena sudah bekerja berarti diakui sebagai apa? Beban gaji. Ya, jadi beban gaji bertambah di debit, utang gaji bertambah di kredit, masing-masing adalah berapa? 3 juta. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, beban gaji 3 juta debit dan utang gaji kredit 3 juta. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Adik-adik semuanya, semoga kalian tercapai ya cita-citanya. Ya, jangan menyerah, masih ada kesempatan. Gunakan waktu sebaik-baiknya karena takdir ada di ujung usaha manusia. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua.